Kondisi Pelabuhan Merak, Banten pada Kamis pagi terlihat antrean truk ekspedisi yang akan masuk ke lambung kapal. Mereka mengaku antre lebih dari 7 jam, yakni sejak Rabu malam pukul 11 hingga pagi tadi belum juga bisa diberangkatkan. Kerusakan di dermaga 6 Pelabuhan Merak berdampak terhadap tersendatnya akses lalu lintas jalan menuju lambung kapal. Antri mau ke kapal nih? Iya. Dari jam berapa tadi, Mas? Dari jam 11. Malam? Iya. Ini belum berangkat juga? Belum. Sekarang jam 5-an ya? Iya, lewat. Ini ada informasi nggak kenapa gitu? Nggak ada. Cuma macet aja. Hingga saat ini pihak PT ASDP Pelabuhan Merak masih terus berupaya mengganti material yang rusak akibat tabrakan kapal Portlink saat akan bersandar ke dermaga beberapa hari yang lalu. Kejadian tersebut membuat jalur masuk truk ke dalam kapal menjadi terganggu. Sementara itu, ribuan kendaraan pribadi mulai memadati Pelabuhan Merak, Banten. Seperti yang terlihat di kantong parkir dermaga eksekutif ini. Penumpang tujuan Pulau Sumatera tengah menunggu kapal feri yang akan membawa mereka menyeberangi Selat Sunda. Para penumpang memilih mudik lebih awal agar bisa cepat sampai ke kampung halaman. Mereka juga memilih mudik lebih awal agar tidak terjebak kemacetan. Jadi mau kemana ini, Mas? Mau ke Solok, Sumatera Barat. Sama keluarga ini? Iya betul, sama anak istri. Ini sempat antri nggak tadi, Bang? Kalau antri sih alhamdulillah lancar sih Pak. Nah ini di eksekutif sempat ada tahu kabar nggak kemarin ada kerusakan di dermaga 6 ini? Oh sempat ada kabar. Diprediksi jumlah penumpang kapal akan membludak di hari-hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sekarang tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Ketua DPR RI Puan Maharani akhirnya mengetuk palu pengesahan RUU TNI menjadi undang-undang dalam sidang paripurna yang digelar di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis pagi. Paripurna pengesahan RUU TNI dihadiri 412 anggota Dewan dan turut dihadiri Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan sejumlah pejabat lainnya. Sebanyak 8 fraksi di DPR atau seluruh fraksi menghadiri rapat paripurna dan menyatakan setuju atas RUU TNI. Tak ada penolakan dari 8 fraksi di DPR, namun masing-masing fraksi memberikan catatan. Atas pengesahan RUU TNI yang menuai kontroversi, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan Undang-Undang TNI yang baru tetap melarang prajurit aktif untuk berbisnis dan menjadi anggota partai politik. Tetap dilarang, tidak boleh berbisnis, tidak boleh menjadi anggota partai politik, dan ada beberapa lagi itu harus. Dan bahkan kalau di luar dari pasal 47 bahwa ada 14 kementerian lembaga yang boleh diduduki TNI aktif, yang TNI aktif itu harus mundur atau pensiun dini. Jadi tolong jangan ada kecurigaan, jangan salah berprasangka dulu. Mari kita sama-sama baca dengan baik setelah undang-undang ini disahkan. Dalam RUU TNI yang telah disahkan, perubahan yang paling menjadi sorotan adalah jabatan TNI aktif di Kementerian Lembaga Sipil. Yakni TNI aktif kini bisa menjabat di 14 kementerian lembaga. Batas usia pensiun juga diatur berdasarkan kepangkatan, yakni paling tinggi 63 tahun untuk perwira tinggi bintang 4 dan dapat diperpanjang hingga 2 kali. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kedudukan TNI semula dalam pengarahan dan penggunaan kekuatan militer. TNI berkedudukan di bawah Presiden.
Sementara untuk draft, TNI merupakan alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara berkedudukan di bawah Presiden. Wakil Panglima TNI semula adalah TNI dipimpin seorang Panglima yang diangkat dan dihentikan oleh Presiden dengan persetujuan dari DPR. Dan pada draft, Panglima TNI dibantu oleh seorang Wakil Panglima berpangkat perwira tinggi bintang 4. Menduduki jabatan sipil semula, ini prajurit dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Sementara pada draft, prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kementerian, lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden. Batas usia pensiun yang semula perwira paling tinggi 58 tahun, bintara dan tamtama paling tinggi 53 tahun. Sementara pada draft, batas usia pensiun untuk perwira paling tinggi 60 tahun, bintara dan tamtama paling tinggi 58 tahun, dan jabatan fungsional paling tinggi 65 tahun. Sementara mengenai hapus larangan prajurit berbisnis yang semula, prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis. Sementara pada draft, penghapusan larangan prajurit berbisnis. Demonstrasi terjadi di depan Kompleks MPR DPR Senayan, Jakarta Pusat seiring dengan disahkannya RUU TNI menjadi undang-undang dalam rapat paripurna hari ini. Massa menolak pengesahan RUU TNI karena menilai banyak pasal bermasalah. Mereka khawatir pengesahan RUU TNI menjadi undang-undang akan membawa Indonesia kembali ke era Orde Baru karena keterlibatan militer yang kuat. Massa hingga kini belum beranjak dari gedung DPR dan masih menyuarakan orasi menuntut pembatalan RUU TNI. Untuk menyuarakan dan untuk intervensi, ya. Anda silakan menyuarakan ini teman-teman. Hidup mahasiswa. Kawan-kawan, mari kita doakan angkat tangan kirinya. Kami mahasiswa bersatu. Pemirsa, inilah situasi dan kondisi di depan gedung DPR RI, tepatnya di depan gedung ataupun juga pintu masuk utama. Kalau kita melihat dari aspek hukum, secara bahwa untuk penyusunan pembahasan. Meski belum memasuki libur panjang Idul Fitri, pemudik mulai memadati stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Mereka sengaja mudik lebih awal lantaran untuk menghindari kepadatan saat puncak arus mudik. KAI Daob 1 Jakarta menyediakan 1.858 kereta api jarak jauh, sudah termasuk kereta api tambahan. Hal tersebut terhitung dari stasiun Pasar Senen dan Gambir. Sementara itu, kereta api yang tersedia di stasiun Pasar Senen sendiri sudah disiapkan sekitar 868, termasuk kereta tambahan dengan kapasitas kursi yang terjual sekitar 300.000 dari kapasitas yang tersedia 500.000. Lonjakan volume penumpang 100% sampai dengan 101% dengan total okupansi dimulai dari tanggal 22 Maret hingga 1 April 2025. Adapun beberapa rute favorit yang selalu menjadi rute andalan saat menjelang libur Idul Fitri antara lain adalah Yogyakarta, Surabaya, Malang, Solo, Semarang, dan Bandung. Kondisi Pelabuhan Merak, Banten pada Kamis pagi terlihat antrean truk ekspedisi yang akan masuk ke lambung kapal. Mereka mengaku antre lebih dari 7 jam, yakni sejak Rabu malam pukul 11 hingga pagi tadi belum juga bisa diberangkatkan. Kerusakan di Dermaga 6 Pelabuhan Merak berdampak terhadap tersendatnya akses lalu lintas jalan menuju lambung kapal. Antri mau ke kapal nih? Iya, Dari jam berapa tadi Mas? dari jam 11. Malam. Iya, Ini belum berangkat juga? belum. Sekarang jam 5-an ya? Iya, lewat. Ini
Ada informasi kenapa gitu? Nggak ada, cuma macet aja. Hingga saat ini, pihak PT ASDP Pelabuhan Merak masih terus berupaya mengganti material yang rusak akibat tabrakan kapal Portlink saat akan bersandar ke dermaga beberapa hari yang lalu. Kejadian tersebut membuat jalur masuk truk ke dalam kapal menjadi terganggu. Sementara itu, ribuan kendaraan pribadi mulai memadati Pelabuhan Merak, Banten. Seperti yang terlihat di kantong parkir dermaga eksekutif ini. Penumpang tujuan Pulau Sumatera tengah menunggu kapal feri yang akan membawa mereka menyeberangi Selat Sunda. Para penumpang memilih mudik lebih awal agar bisa cepat sampai ke kampung halaman. Mereka juga memilih mudik lebih awal agar tidak terjebak kemacetan. Jadi mau kemana ini, Mas? Mau ke Solok, Sumatera Barat. Sama keluarga ini? Iya betul, sama anak istri. Ini sempat antri nggak tadi, Bang? Kalau antri sih alhamdulillah lancar sih Pak. Nah ini di eksekutif sempat ada tahu kabar nggak kemarin ada kerusakan di dermaga 6 ini? Oh sempat ada kabar. Diprediksi jumlah penumpang kapal akan membludak di hari-hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Tablik Akbar Nikmatnya Ramadan hadir di Purwakarta berbagi nasihat kebaikan. Ustadz Hilmi Firdausi, Gus Hafiz Hakim dimeriahkan oleh Sabian, Gus Asmi, Syubanul Muslimin, Rena Reni. Tablik Akbar Nikmatnya Ramadan Purwakarta Sabtu 22 Maret pukul 9 malam hanya di iNews. Ribuan penumpang kapal asal Kalimantan tiba di dermaga Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan dengan menggunakan KM Lambelu milik PT PLD. Meskipun arus mudik libur Lebaran Idul Fitri masih sepekan, namun lonjakan penumpang kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare ini sudah terlihat padat. Pasalnya, alasan warga untuk memilih mudik lebih awal untuk menghindari lonjakan penumpang kapal saat arus mudik Idul Fitri nanti. Padat. Ini dalam rangka apa balik Bu? Ya? Dalam rangka apa balik? Mau lebaran, mudik lebaran. Sama keluarga di kampung? Iya, ada keluarga di kampung. Ini Bu, kenapa memilih mudik lebih awal, Bu? Ya? Kenapa memilih pulang lebih awal? Karena mau kumpul-kumpul keluarga. Meskipun mengambil waktu mudik lebih awal, namun kepadatan penumpang sudah terjadi di atas kapal. Selain menghindari lonjakan, tujuan mudik lebih awal ini yaitu untuk menghabiskan waktu lebih lama dengan keluarga di kampung halaman. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Edwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Dua minggu jelang Lebaran, pemudik sudah mulai memadati Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Sejak pagi, para pemudik sudah mulai berdatangan dan memenuhi kursi tunggu di area terminal. Banyak pemudik mengaku memilih pulang kampung lebih awal untuk menghindari kenaikan harga tiket dan lonjakan penumpang saat mendekati Lebaran. Pastinya ini sih, kalau saya mudik udah deket-deket mau Lebaran, biasanya memikirkan tiket juga, pasti agak lebih mahal ya. Terus juga kebetulan sih saya sekarang udah libur juga kan, saya sekarang lagi kuliah ya, saya mahasiswa PPG, jadi udah masuk libur, jadi saya pikir sih mending pulang lebih awal sih, supaya nggak desak-desakan juga. Pengelola terminal memastikan akan sediakan posko kesehatan hingga pengamanan jelang Lebaran. Selain itu, petugas juga melakukan pengecekan angkutan hingga tes urin sopir bus untuk memastikan keamanan dan keselamatan penumpang. Jadi di Terminal Kalideres, kita dalam rangka penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 itu menyiapkan sarana dan prasarana ya,
termasuk juga posko-posko. Kita di sini ada posko pengamanan terpadu, kita dibantu dari kepolisian, TNI, kemudian ada stakeholder lain seperti Satpol PP, kemudian Dinas Sosial dan yang lain seperti Pramuka, Senkom dan yang lain. Kemudian ada posko kesehatan, itu melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pengemudi yang akan memberangkatkan bus, termasuk juga pengecekan tes urin ya. Nah, kita dibantu dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, kemudian Sudin Kesehatan Jakarta Barat dan Puskesmas Jakarta Barat, dan dibantu dari Badan Narkotika Provinsi DKI untuk memeriksa kesehatan dan tes urin pengemudi supaya dipastikan pengemudi yang mengemudikan kendaraan itu tidak terpapar narkoba sehingga tidak membahayakan keselamatan dari penumpang yang diangkut. Sementara itu puncak keramaian pemudik diprediksi terjadi mulai 27 Maret 2025 dengan perkiraan pemudik 6-7 ribu pemudik. Dari Jakarta, Ersa Amberita, Irian Syah Wahyudi, iNews melaporkan. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa memantau langsung kesiapan Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur. Wamenpar memastikan sarana dan prasarana serta fasilitas publik dapat berfungsi dengan baik. TMII menjadi salah satu tempat favorit warga Jabodetabek untuk berwisata. Pada libur Lebaran tahun 2025 ini, diprediksi sekitar 30.000 wisatawan akan berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah. Sejumlah lokasi wisata baru juga disiapkan pengelola untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan, seperti Food Court Nusantara dan Jawa Dwipa Amphitheater. Kami datang di sini dari Kementerian Pariwisata untuk memastikan seperti apa kesiapan dari TMI ini untuk menghadapi atau menerima wisatawan yang akan menikmati libur lebarannya. Karena di Kementerian Pariwisata saat ini sudah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah, kemudian juga pelaku usaha terkait dengan bagaimana menciptakan libur lebaran yang aman, tentu nyaman dan juga menyenangkan dan tenang begitu. Pada kesempatan ini, Wamenpar juga mengimbau agar wisatawan menggunakan moda transportasi umum untuk menghindari kemacetan saat berkunjung ke TMII. Pengelola TMII juga sudah menyiapkan feeder mobil gratis di LRT Taman Mini sehingga memudahkan wisatawan menuju lokasi wisata. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Indonesia mengancam pada awal laga lewat tandukan J.I. Jazz. Tapi kiper Australia, Matt Ryan, bisa menepisnya. Pada menit ke-7, Indonesia berpeluang memimpin lebih dulu lewat titik putih usai Rafael Struijk dilanggar Lewis Miller. Jordanian referee, Adam Makmadeh, he waves away. Namun Kevin Dix yang maju sebagai eksekutor gagal mencetak gol lewat sepakannya. Bola yang ditendang Dix mengenai tiang gawang. Petaka kemudian menimpa Indonesia pada menit ke-17 usai Nathan Chuan terpantau melanggar Lewis Miller di kotak 16 pas. Martin Boyle yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Lalu pada menit ke-20, The Socceroos menggandakan keunggulannya kali ini lewat gol dari Nation Velupillai. Indonesia semakin terbenam usai Jackson Irvine mencetak gol ketiga Australia pada menit ke-34.
Ini di iNews. Menelusuri keindahan Islam dengan pendekatan Quran. Para malaikat bertanya, apakah engkau menciptakan satu makhluk yang nantinya akan saling menumpahkan darah satu sama lain? Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan Dengan akal dan hawa nafsu yang kamu miliki, mau lebih mulia daripada malaikat atau lebih hina Ramadan Story selama Ramadan pukul 3:30 pagi di iNews. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Australia di laga lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel Australia versus Indonesia akan digelar di Sydney Football Stadium pada Kamis pukul 16:10 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan laga ke-7 dari total 10 laga yang dimainkan masing-masing tim di Grup C dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Adapun pertandingan krusial ini akan menjadi debut bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia dan sebagai ajang pembuktian untuk masyarakat Indonesia. Setidaknya Indonesia dan Australia pernah bertemu sebanyak 20 kali di ajang internasional. Hasilnya, Australia lebih banyak meraih kemenangan dari Indonesia. Dari 20 kali pertemuan, Indonesia hanya pernah menang 1 kali saat melawan Australia. Kemudian sebanyak 4 pertandingan berakhir imbang, sementara 15 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan Indonesia. Kemenangan Indonesia atas Australia terjadi saat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 30 Agustus 1981. Adapun pertemuan terakhir Indonesia kontra Australia terjadi di leg 1 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 Oktober 2024 lalu dengan hasil imbang 0-0. Inilah suasana pasar sore Kauman yang terletak di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, tepatnya di Kampung Kauman, Yogyakarta. Lokasinya yang strategis di pusat kota membuat pasar sore ini tak pernah sepi pengunjung. Salah satu tajil khas yang masih diburu pengunjung di sini adalah kicak. Kuliner tempo dulu yang terbuat dari beras ketan, santan, kelapa parut, dan diisi buah nangka. Rasa legit, manis, dan gurih kicak ini pun sangat cocok disantap saat berbuka puasa. Rasanya manis, soalnya ada gula pasirnya. Oh, apa Bu? 5.000 satu bungkusnya, isi 2 potong. Khas ini ya? Iya, oh, memang khas kamu. Pasar Kalau Ramadan aja keluarnya atau? Iya, pas puasa aja. Kebetulan kan dari Klaten. Oh. Ini lagi ke Jogja, memang niat pulang ke kampung Ramadan ini mau beli takjil. Buat beli takjil untuk buka puasa ini. Iya, pas barengan ke Jogja. Beli apa aja ini tadi? Tadi kopior, terus sama Taiti, sama jajanan-jajanan gitu sih. Oke, sama siapa aja? Sama Putra juga. Gimana setelah sampai ngeliat-ngeliat di sini? Udah dekat sih, jam segini udah banyak yang jual, jadi Pasar sore Kauman ini mulai ramai sejak pukul 2 siang hingga menjelang waktu berbuka puasa.
Selain menyediakan kicak, Pasar Ramadan yang telah ada sejak 30 tahun lalu ini juga menawarkan berbagai jajanan tradisional, sayur mayur, lauk pauk, hingga minuman segar seperti es buah, es dawet, hingga kolak. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Bulan Ramadan dimanfaatkan bagi umat muslim untuk saling berbagi. Di kawasan Masjidil Haram Makkah, jemaah berlomba-lomba membagikan takjil jelang berbuka puasa. Tak hanya di luar Masjidil Haram, jemaah yang berada di dalam masjid pun menantikan pemberian iftar dari pengurus masjid. Salah satu jemaah yang mendapatkan iftar jelang berbuka di rooftop Masjidil Haram adalah warga negara Indonesia asal Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Menunya itu standar untuk takjil, ada laban, ada kurma, ada air, ada roti, semuanya itu masya Allah. Baik, yang pertama ada roti. Nah ini roti, terus yang kedua ada yogurt dari susu alami, terus yang ketiga ada air zam-zam yang memang harus ada di setiap iftar di Masjidil Haram. Terus tidak ketinggalan, ini adalah kurma. Kurma adalah menu wajib di setiap berbuka puasa. Selain iftar, keistimewaan Ramadan bagi jemaah di Masjidil Haram adalah bisa menikmati berbuka dengan ribuan jemaah dari seluruh dunia. Berdasarkan keterangan dari pengurus masjid, Ramadan tahun ini merupakan Ramadan dengan jemaah terpadat di Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram, Mekah Mukarramah, Muzakir, iNews melaporkan. Masjid Quba adalah masjid pertama yang didirikan Nabi Muhammad SAW. Masjid yang memiliki warna interior hijau ini dibangun pada 8 Rabiul Awal atau 23 September 622 Masehi. Arsitektur masjid ini sama seperti masjid yang lain, yaitu bergaya Timur Tengah. Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Masjid ini berdiri di atas kebun kurma seluas 5.860 meter persegi. Tak hanya Masjid Quba, tempat ziarah yang banyak didatangi umat muslim adalah Jabal Uhud atau Gunung Uhud. Jabal Uhud adalah gunung batu berwarna kemerahan, ukurannya tidak begitu besar. Tinggi gunung sekitar 1.050 meter dengan panjang 7 km. Jabal Uhud seperti sekelompok gunung yang tidak bersambungan dengan gunung-gunung yang lain. Karena itu penduduk Madinah menyebutnya Jabal Uhud yang artinya bukit menyendiri. Rumah Kopka Basar terduga pelaku penembakan polisi di Kecamatan Negara Batin Waikanan dipenuhi warga saat Denpom Angkatan Darat menangkapnya. Sementara seorang terduga pelaku lainnya, Peltu Lubis, sudah lebih dulu menyerahkan diri. Keduanya diduga menembak 3 anggota Polsek Negara Batin termasuk Kapolsek saat akan menggerebek arena judi sabung ayam. Sebelumnya Senin sore 17 personel Polres Waikanan datang ke lokasi untuk menggerebek, namun tiba-tiba ditembaki orang tak dikenal. 3 anggota polisi gugur dengan luka tembak di kepala. Sabar, ini sedang dilakukan. Tim sedang bekerja di lokasi di TKP, ada Pak Ditribu dengan teman-teman dari Polres Polda.
3 jenazah anggota polisi dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Sementara polisi dan Denpom TNI saat ini menerjunkan tim untuk menyelidiki kasus ini, termasuk melakukan uji balistik senjata api yang digunakan pelaku. Tim kontributor iNews melaporkan. Istri 3 polisi korban penembakan menangis saat Kapolda Lampung dan Danrem 043 Garuda Hitam Lampung menemui keluarga yang masih menanti autopsi jenazah di Rumah Sakit Bayangkara. Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusiana, anggota Polsek Negara Batin Bribka Petrus Aprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan Bribda M. Galip Surya gugur dengan luka tembak di kepala saat menggerebek lokasi judi sabung ayam. Ketiga anggota polisi yang gugur akan dianugerahi kenaikan pangkat 1 tingkat. Keluarga menyerahkan sepenuhnya proses hukum para pelaku ke aparat penegak hukum, namun meminta keadilan ditegakkan. Mengikuti prosedur hukum kita juga nggak bisa. Namanya musibah kita juga nggak tahu ya. Yang penting kita minta seadil-adilnya aja. Sementara rumah duka Bribda M. Galip di Tanjung Senang Bandar Lampung mulai ramai didatangi pelayat. Rencananya upacara penghormatan akan dilaksanakan sebelum jenazah disemayamkan. Polda Lampung bersama Korem 043 Garuda Hitam dan Denpom AD membentuk tim investigasi untuk mengungkap kasus penembakan serta menelusuri motif dan para pelaku yang terlibat. Tim kontributor iNews melaporkan. Pasca isu menyebutkan Bupati Ogan Komering Ulu Teddy Melwansyah menghilang usai adanya OTT oleh KPK pada Sabtu kemarin, Bupati Oku bersama Wakil Bupati Oku dan Forkopimda menghadiri acara Rakor Forkopimda 17 kabupaten kota di Palembang pada Selasa. Teddy mengaku menghormati dan mendukung penuh proses hukum yang dilakukan KPK. Dirinya memastikan semua bentuk pelayanan publik di bidang pemerintahan akan terus berjalan sebagaimana mestinya. Hal senada disampaikan Wakil Bupati Oku, Marjito Bakri. Dirinya mengajak masyarakat untuk mempercayakan proses hukum terhadap KPK dan menjaga konsisi Oku tetap sejuk dan aman. Sementara Wakil Ketua 2 DPRD Oku, Parwanto, mengajak masyarakat untuk menunggu hasil oleh KPK. Dan kita tunggu, dan saya harap kita masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu percayakan semuanya kepada KPK dan kita jaga kondisi kita di Kabupaten Ogan Komering Ulu tetap sejuk dan selamat menjalankan ibadah puasa. Kami simpati dan bersedih, tapi apa yang sudah disampaikan Pak Wakil Bupati tadi, kita jangan mendahului, kita menunggu apa yang menjadi penyelidikan dari perkembangan yang dilakukan oleh KPK. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Berdasarkan pantauan kemarin, kondisi kantor PUPR Oku nampak berjalan seperti biasanya. Sementara di kantor DPRD Oku, hampir seluruh anggota DPRD Oku terlihat hadir saat proses pengganti antar waktu anggota DPRD. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niat. Berbagi hikmah dan nasihat Ramadan. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cari hati spesial Ramadan, Sabtu dan Minggu, pukul 12:30 siang di iNews. Tablik Akbar Nikmatnya Ramadan hadir di Purwakarta, berbagi nasihat kebaikan. Ustadz Hilmi Firdausi, Gus Hafiz Hakim, dimeriahkan oleh Sabian, Gus Asmi, Syubanul Muslimin, Rena Reni. Tablik Akbar Nikmatnya Ramadan, Purwakarta, Sabtu 22 Maret
pukul 9 malam. Hanya di iNews. Menelusuri keindahan Islam dengan pendekatan Quran. Para malaikat bertanya, apakah engkau menciptakan satu makhluk yang nantinya akan saling menumpahkan darah satu sama lain? Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan Dengan akal dan hawa nafsu yang kamu miliki, mau lebih mulia daripada malaikat atau lebih hina Ramadan daripada... Story selama Ramadan pukul 3:30 pagi di iNews. Kowe ngadeng aku ke bersalah kowe. Kowe ngadeng aku kowe. Ya. Pria pengendara motor ini merekam insiden yang dialaminya saat diadang sekelompok orang diduga begal berkedok penagih utang. Kejadian tak menyenangkan tersebut menimpa pemilik motor berinisial RK di Jalan Daung, Kecamatan Mijen, Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya, 4 orang yang mengendarai 2 sepeda motor menghadang korban dan hendak menarik paksa motornya. Para pelaku menuduh jika motor yang dikendarai RK menggunakan plat nomor polisi palsu. Tak terima dengan tudingan para pelaku, korban yang bersama seorang wanita melawan dan terjadi cekcok. Korban merasa janggal karena keempat pelaku tidak membawa surat tugas dan tidak berani menyebutkan nama perusahaan leasing. Lantaran mendapat perlawanan, keempat pelaku kemudian kabur dari lokasi kejadian. Korban berharap aparat Polrestabes Semarang segera menindak para penagih hutang liar yang sangat meresahkan masyarakat. Evan, pemuda warga Kabupaten Bogor ini dievakuasi warga ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Korban terluka di bagian kepala dan tangan usai dianiaya tetangganya Heri di Desa Tarikolot, Citerep, Kabupaten Bogor. Pelaku nyaris diamuk warga hingga diamankan polisi ke Mapolsek Citerep. Sebelumnya, korban bersama kelompok pemuda lain berkeliling kampung membangunkan warga untuk sahur dengan alat musik. Namun merasa terganggu, pelaku membubarkan kelompok pemuda sambil meletuskan tembakan airsoft gun. Jalan biasa, si Heri keluar dari rumah sampai dor gitu. Ya, nggak tahu berapa kali dia mengeluarkan letusan. Intinya itu membawa senjata. Nah, anak-anak kabur. Si korban itu tahu kronologisnya ditembak atau bagaimana? Pokoknya ininya Pak, ini bukan belah ya, nganga gede. Polisi masih memeriksa pelaku dan sejumlah saksi. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Setelah 3 kali mangkir panggilan, petugas Kejaksaan Negeri Rembang menjemput paksa tersangka berinisial Ava, sekretaris desa Tanjung, Kecamatan Sulang. Pelaku diamankan karena menyelewengkan dana desa tahun 2024 senilai 444 juta rupiah. Ironisnya, uang tersebut dipakai untuk membeli chip bermain game online. Sementara kemungkinan uang juga digunakan untuk judi online masih didalami penyidik. Sudah ada SP1, SP2, SP3. Cuma sudah ke ranah hukum kejaksaan. Selesai lah, bisa tidak mau. Kasus korupsi ini terkuak usai ada pemberitahuan dari Bank Jawa Tengah bahwa saldo rekening desa Tanjung sudah kosong. Sebelum proses hukum, pihak desa Tanjung berupaya menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Namun Ava tidak mampu mengembalikan dana desa tersebut. Akibat ulah tersangka, 33 program kegiatan di desa Tanjung pada tahun 2024 terhenti. Sementara pelaku dijerat Undang-Undang Tipikor dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa Ayus melaporkan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, rumah, ya Allah, ya Allah. Sebuah rumah kontrakan porak-poranda hingga atapnya terbuka akibat tabung gas LPG 3 kg bocor dan meledak di Jalan Kampung Lio, Cipayung, Depok. Bahkan akibat kejadian ini 5 orang penghuni luka bakar serius. Peristiwa terjadi usai salah satu korban membeli tabung gas melon. Namun saat tabung gas dipasang, diduga terjadi kebocoran hingga memicu ledakan. Warga mengaku saat kejadian sempat terdengar suara ledakan dahsyat.
Satu korban menderita luka bakar 65%. Selain itu, 4 korban lain juga menderita luka bakar, 2 diantaranya anak-anak. Semua orang sini kan kadang-kadang kalau nggak bisa masang, istri saya nggak masang. Aman-aman aja selama Istri ini. Bapak yang bantuin masak? Iya. Kebetulan pemilik rumah nggak bisa masang saat itu? Karena suaminya lagi di rumah, lagi di luar. Berarti pada kejadian ada pemilik rumah sama istri masnya ini? Yang kejadian itu pemilik rumah, anaknya juga. Saat ini kelima korban masih dirawat di rumah sakit. Sementara polisi sudah memasang garis polisi dan membawa sejumlah barang bukti. Dari Depok, Jawa Barat, Rizky Anyus melaporkan. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niat. Berbagi hikmah dan nasihat Ramadan. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cari hati spesial Ramadan, Sabtu dan Minggu, pukul 12:30 siang di iNews. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Karena sesuatu yang akan membahagiakan dunia dan akhirat adalah jangan tinggalkan Allah. Romantis itu membangun ketaatan bersama antara suami dan istri. Bersama Ustadz Wijayanto. Lain di hati, lain ucapan, lain perbuatan itu munafik. Saksikan kultum nikmatnya Ramadan setiap hari jelang berbuka di iNews. Tablik Akbar Nikmatnya Ramadan hadir di Purwakarta berbagi nasihat kebaikan. Ustadz Hilmi Firdausi, Gus Hafiz Hakim dimeriahkan oleh Sabian, Gus Asmi, Syubanul Muslimin, Rena Reni. Tablik Akbar Nikmatnya Ramadan Purwakarta Sabtu 22 Maret pukul 9 malam hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, Takjil, Kesonya, Hari Tua, Puasa. iNews sore setiap hari. Di iNews Room, Hanyut, Hipotermia, kartu pembunuhan Sritex. iNews Room setiap hari. iNews Prime 1 Ramadan, penumpang bersenja. Dugaan pengoplosan. iNews Prime Senin sampai Jumat. Pelayas malam dan profesi. Jawa Tengah, Bonggongan. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, Takjil, Kesonya, Hari Tua, Keluarga, Negara, Puasa, Masjid Intas, Silakan Listrik, Jaya Ancol, Garuda. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room. korban hanyut, warga panik, puluhan rumah Hipotermia, bakar tumpukan, pembunuhan. Pertamina membantah PT Sritex memenangkan. Skema oplosan tuh nggak ada. iNews Room setiap hari. Inilah iNews Prime 1 Ramadan. Sholat tarawih perdana pertama sejumlah penumpang bersenja. dan pilot Menyakitkan pengoplosan harus tinggal dunia. 5 dekade. iNews Prime Senin sampai Jumat. Pelayas malam 1 Maret dan profesi guru. Polda Jawa Tengah dan Penggelonggongan Sehingga gagal menyalipkan Rp2.000 sholat tarawih forum in Kernas dan Israel. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Dua anggota Polantas menghentikan mobil di bahu jalan tol dalam kota Cawang, Jakarta Timur. Pengemudi mengetuk kaca mobil meminta uang kepada penumpangnya. Pengemudi berusaha menyelipkan sejumlah uang kepada anggota Polantas. Wadir Lantas Polda Metro Jaya membantah kedua anggota Polantas bertugas di Ditlantas Polda Metro Jaya telah melakukan pungli. Mobil dihentikan karena ingin menegur pengemudi agar segera mengurus STNK kendaraannya. Perekam video dimintai keterangan mengaku hanya ingin mencoba kamera ponsel barunya. Kemudian adapun untuk pelanggarnya sendiri juga sudah kami lakukan klarifikasi dan sudah kami tanyakan, tidak ada hal yang istilahnya transaksional, jadi tidak ada permintaan yang sifatnya dilakukan oleh petugas. Pada pengemudi mobil, anggota Polantas tidak melakukan tindakan tilang manual.
Pengemudi ditilang menggunakan tilang elektronik atau ITLE. Dari Jakarta, Helmi Cacangbati, iNews melaporkan. Video viral, oknum seorang anggota Dishub Kota Bekasi, Jawa Barat marah-marah hingga memaki seorang sopir angkutan barang di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bekasi Timur. Diduga, petugas Dishub tersebut tak terima dirinya divideokan usai melakukan pungli. Sopir tersebut bahkan diancam akan dilaporkan ke polisi atas perbuatan tak menyenangkan. Dalam video yang tersebar, tertulis bahwa sopir dikenakan pungli sebesar Rp1.500.000 lantaran kendaraannya telat melakukan uji kir. Kepala Dishub Kota Bekasi menjelaskan bahwa uang yang diterima oknum anggota tersebut tidak sampai Rp100.000. Petugas memberitahu denda yang harus dibayar Rp1,5 juta sesuai perda yang berlaku jika melanggar. Meski begitu, ia pun menyayangkan aksi tersebut dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas ketidaknyamanan ini. Kemarin sudah dilakukan sidang etik terhadap yang bersangkutan. Hari ini kita terbitkan teguran dengan acuan aturan perundang-undangan yang berlaku tentu saja. Warga berharap pihak Dishub bisa memberikan sanksi tegas bagi seluruh anggotanya yang melanggar peraturan agar kejadian serupa tidak terus terulang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Perbedaan asli sama palsu. Kayak gini ada logo BI-nya nyala. Kalau ininya gini, yang palsu cuma 100.000 biasa. Warga Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta menangkap 2 pelaku pengedar uang palsu yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah usai bertransaksi. Hasil pemeriksaan, kedua pelaku telah mengedarkan uang palsu selama 4 bulan terakhir yang dibelinya di media sosial. Dalam aksinya, pelaku selalu berpindah-pindah di berbagai daerah. Sementara di Cimahi, Jawa Barat, 2 pelaku pengedar uang palsu ditangkap warga saat berbelanja di Pasar Panorama Lembang. Pelaku mengaku mendapat uang palsu dari orang lain yang kini dalam pengejaran polisi. Tak tanggung-tanggung, uang palsunya mencapai 100 juta rupiah. Kita mengamankan sebanyak 100 juta. Ya, 100 juta uang pecahan 100.000 palsu. Para pelaku pengedar bakal dijerat dengan pasal mata uang terancam 15 tahun penjara. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada peredaran uang palsu jelang hari raya. Tim kontributor melaporkan.